untuk mengenai sejarah HI khususnya itu di Jayapura ini kan banyak juga teman-teman mungkin yang baru masuk juga, yang mungkin yang sudah lanjut kan masih apa namanya belum tahu juga bagaimana sejarahnya itu MPO hadir di Jayapura tahun berapa, kapan, apa namanya itu, siapa saja yang jadi pelakunya saat itu. Terus yang pertama-tama saya tanyakan ke abang itu pertama kali abang masuk HIM itu tahun berapa, Bang? Yang untuk HIM Tahun 99. kan 99. Ya, 1999. Lama juga. Lama ya, PT. Itu belum MPO abang ya? Iya, jadi tahun 99 itu kan sama-sama saya masuk kampus kan. Masuk kuliah itu di USTJ tahun 99, habis ospek langsung pindah ke satu. Itu masih belum ada MPO, masih Nipo lah. Kalau di Nipo dia yang cabang Jayapura itu saya masuk angkatan 26. Nggak tahu sekarang sudah angkatan berapa mereka. Jadi saya di generasi angkatan 26. Gitu. Dari abang pengangkatan itu banyak kan yang masuk ke Jakarta? 60 orang. Jadi kan wajib tuh habis ospek selesai, seluruh mahasiswa baru yang muslim kan diwajibkan ikut. Jadi sekitar 60 orang lah, semua ikut. USTJ apa? USTJ saja, angkatan 26. Komisaris USTJ yang bilang komisaris USTJ. Angkatan 26. Jadi pas saat itu komisaris USTJ-nya baru satu saja. Iya, satu saja. Terus abang ketika MPO, ketika abang masuk ke MPO, apa alasannya abang akhirnya memilih untuk masuk deklarasi MPO, masuk bergabung dengan MPO? Itu malah kalau saya pribadi itu malah saya dulu tidak mau masuk MPO. Justru saya menolak. Karena pas saya LK itu mau pembukaan LK 1 di LPTK itu mau pembukaan nih. Jadi pengurus cabang datang itu ketua cabangnya itu Bang Hendra yang kalian punya dosen sekarang ini. Bang Hendra dengan rombongan pengurus cabang datang mau buka acara itu, tidak tahu apa masalahnya, tiba-tiba nih Abang Bahlil ini dengan Abang Hasbi, Abang Bahlil sekarang menteri investasi. Tiba-tiba datang suruh terus saya juga bingung apa ada yang dipecat atau gimana waktu itu. Makanya kan kita baru mau LK kan kita tidak tahu masalah kan. Pokoknya tiba-tiba datang langsung suruh pending itu acara pembukaan. Mereka adu argumen situ sampai Bang Bahlil itu sempat dia pukul meja kaca di itu pecah. Habis itu ya sempat berkelahi. Tapi ya nggak tahu bagaimana ceritanya, acara berlanjut lagi sampai LK selesai. Nah dari situ intinya maksudnya kalau pas saya mulai masuk HIM itu sudah dari mulai pembukaannya itu saya sudah lihat ini konflik. Jadi kayak kalau ibarat di rumah tangga itu saya mau lahir itu saya punya bapak dengan saya punya mama itu bertengkar. Yang lahir oe itu kita tidak dipusing, mereka bertengkar saja. Jadi ibaratnya gitu lah. Nah, habis itu kan 99 masuk tahun 2000 kita naik di Sabnya Angkatan itu naik ke pengurus komisariat STJ, ketuanya kan Bang Abdurrahman Rais, sekretaris umum. Nah pas momen kita pengurus komisariat itu digelar konferensi cabang, maksudnya Abang Hendra mau di Kusuner. Sampai periode berapa itu yang mau pemilihan itu kita dari PTS itu mencalonkan Abang Abdali Tigara dari USTJ juga untuk jadi calon ketua. Nah dari PTN ini notabene komisariat yang dari Ujian nih mereka calonkan Abang Fadal Alhamid almarhum. Ya intinya pecah lagi situ konflik lah, saya juga lupa itu dan saya juga tidak tahu apa masalahnya. Intinya kita walk out akhirnya bikin konferensi masing-masing. Tapi di yang konferensi yang sebelumnya kita ikuti sudah mereka
baru pilih baru pada lima ketua. Nah di kita gelar konferensi tandingan lah istilahnya. Yang kita pilih Abu Talib Diribara. Abu Talib Diribara dia salah satu angkatan dengan Bang Hasbi kalau nggak salah. Habis itu ya, sejak saat itu terjadi dualisme di Jayapura, di Jayapura. Ada kubu PTN, ada kubu PTS. PTS itu berarti WSTJ, ada Setia Yapis dulu. Sebelumnya itu Setia Yapis. Nah, itu apa ganti mereka itu sudah sama-sama dengan kita. Ada dari Akubang juga di situ ada STAI. Pokoknya yang PTS semua gabung. Nah, tapi belakangan yang tersisa akhirnya hanya tinggal WSTJ dan Setia Yapis. Yang lain itu kembali ke 2003. Padahal. Iya, kayak Padahal. Itu hampir 2 tahun itu terjadi dualisme dan waktu itu BB juga tidak kasih keluar SK. Dia mau padahal juga Pak? Zaman itu yang Dia mau padahal itu tidak ada. iya belum ada tidak dikeluarkan SK itu. Turun SK tidak turun ya. Kita juga yang PTS ini juga berharap dapat SK juga. Saya berharap itu PB memilih kubunya kita gitu. Nah, sambil menunggu selama 2 tahun itu kan dari tahun 2000 sampai 2002 kan. Nah, itu sempat kita sudah bikin LK 2 angkatan, jadi angkatan 1, angkatan 2. Dulu kan kita namanya cabang Kota Jayapura. Ketua cabangnya Bang Abu Talib itu. Nah, tahu-tahu di tahun 2023 sudah itu. Awal-awal 2003 awal 2003 akhirnya Bebek turunkan SK, tapi SK buat ya Abu Padahal. Kalau tidak salah 2003 atau 2002. Intinya SK akhirnya turun ke Abang Padahal, bukan ke Abang Abu Talib Diribara. Nah, dari situ kita dilema juga akhirnya. Dilemanya itu maksudnya mau bergabung juga. Bergabung ini kita sudah terlanjur bikin karena sudah konfliknya itu memang sudah parah sekali itu konfliknya. Walaupun ya tidak sempat sampai kumpul sih ya, pernah ada kejadian dulu. Tapi saya tidak perlu jelaskan di sini lah. Ini kan nanti ditonton banyak orang kan kasihan. Waktu angkatannya Caca itu angkatan 1 itu kan sempat ada terjadi benturan memang, tapi tidak sampai berdarah-berdarah. Biasa anak muda. Terus sampai mana? Nah itu pas SK. Oh, SK ya. SK, akhirnya kita bingung, maksudnya kita sudah bikin 2 angkatan. Kita agak, maksudnya bingung itu jangan sampai pas kita gabungin 2 angkatan ini tidak diakui, kan kasihan. Jadi itu 2 angkatan itu sekitar hampir 200 anggota. Karena per angkatan itu kan 60-70 gitu. 2 angkatan, jadi angkatan 1, angkatan 2. Angkatan 2 itu yang salah satunya angkatan 2 itu yang kemarin messenger gua ke WA itu yang sekarang ketua kehamilannya Akpat itu. Oh iya, Bang Anhar Sunardi Tan itu kan. Dia angkatan 2. Nah, karena dilema itu saya tidak tahu ceritanya gimana. Tiba-tiba ada satu malam itu saya di telepon, itu kan masih zaman telepon rumah kan. Saya ditelepon suruh merapat ke AB. Kok kita kumpul Abang Hasbi waktu itu kumpul kita pengurus komisar WSTB itu di rumahnya rumah kontrakannya Bang Bahlil di jalan Manokwari kan, jalan Manokwari kan, di AB sekitar Bang Indra AB. Iya. Situ malam-malam rapat Abang Hasbi yang buka apa itu rapat, istilahnya dia kasih tahu kalau sudah gini SK karena sudah turun buat Abang Padahal, sekarang kalian mau bagaimana? Akhirnya Abang Hasbi kasih ini solusi lah. Solusinya sudah kalian pindah ke MPO saja. Makasih. Iya. Gitu. Iya. Abang Bahlil waktu yang punya rumah lagi berangkat kemana gitu. Oh, dia ada urusan keluar kota lah.
Jadi di rumah yang baru itu hanya kita pengurus komisariat dengan Abang Hasbi. Nah, pas dia pindah ke MPO, nah saya juga waktu itu saya tidak pernah dengar itu ada HMI MPO. Saya kira itu HMI saja kan. Saya tidak tahu itu. Ternyata HMI juga sudah pecah itu dari tahun 1900 berapa? 6 ya. 6. Nah itu kita tidak tahu itu kan di waktu LK kan pelajaran materi sejarah HMI kan tidak dikasih tahu dan dijelaskan selama perjalanan juga kita jadi pengurus kan tidak pernah dikasih tahu juga. Jadi saya sempat kaget tuh ada juga HMI yang lain kan. Nah, terus ditanya ya bagaimana maksudnya sudah kalian ke MPO saja. Kalau MPO kan kita tinggal kebetulan di Jepang kan belum ada cabangnya MPO kan. Nah, jadi ditanya kita satu-satu sama Bang Hasbi itu dari ketua komisaris Bang Abdullah Manarai, terus ke Bang Hasan Kelakat Bau itu, sama yang lain tuh ada Bang Rusdi. Ditanya maksudnya mau atau tidak pindah ke MPO. Nah waktu itu saya di pikiran saya itu ini pindah ke MPO ini berarti saya harus berpisah sama saya punya abang-abang ya, termasuk abang pada almarhum. Terus terang kan kalau secara personal pribadi saya kan saya sudah cukup dekat juga, saya sudah ya saya anggap kakak sendiri lah istilahnya, sudah ya namanya kita persaudaraan ini kan agak berat juga mau pergi dari berpisah dengan mereka. Jadi malam itu yang lain tuh semua jawab mereka mau pindah ke MPO, hanya saya dengan abang namanya ada satu nama Abang Sartono, saya dengan dia saja menolak. Saya tidak mau pindah ke MPO. Tapi saya pas ditanyakan tanya satu-satu kan ceritanya pendapat masing-masing kan pribadi. Nah sampai ke saya karena pikir saya kan kalau ini kan tanya pribadi, kalau tanya pribadi ya maunya saya tidak mau. Tapi kalimat terakhir saya bilang itu ya tapi kalau mayoritas sepakat untuk kita MPO ya saya siap laksanakan itu keputusan sampai. Tapi kalau tanya pribadi saya tidak mau. Nah, dari situ sempat ada celutukan dari ketua komisariat itu, sempat celutukan bilang gini, ini kita mayoritas kita semua terima untuk kita pindah ke MPO. Aku sendiri menolak pindah ini, jangan sampai pas kita nanti jalan tuh jadi pengkhianat lagi. Jadi pas saya dengar itu saya sempat sedih juga itu, sedihnya tuh wah, mau makan tidur sama-sama di sekretariat masa itu bisa itu kan kalian kan tanya pribadi, tapi kalau sudah menjadi kesepakatan bersama ya saya siap sama-sama, saya siap bertanggung jawab sama-sama atas keputusan bersama tadi kan. Sempat kecewa juga. Ya akhirnya perjalanannya itu nanti ada momen-momen yang mereka juga mau Islam. Kenapa? Iya berarti sudah terang minyak besok. Malah justru mereka itu ada sudah saya sebut namanya. Justru mereka yang nantinya akhirnya tuh kembali menggiring kita untuk kembali Islam. Jadi waktu saya menolak itu, makasih. Kamu mau masuk ya? Waktu saya menolak itu ya alasan pertamanya karena itu saya belum tidak rela untuk pisah dengan abang-abang saya itu yang istilahnya mengkaitkan saya dari awal kan. Terus yang kedua saya anggap ini kan konfliknya senior saja. Saya kan tidak merasa punya konflik sama abang-abang itu. Ngapain saya harus berpisah dengan mereka? Pikir saya begitu. Dua pertimbangan itu. Ini kan masalahnya Abang Hasbi dengan senior ini kan. Kenapa harus kita yang ada ini harus dipaksa digiring untuk terlibat dalam kalimat yang sama. Apalagi juga dalam pandangan saya secara organisasi, secara kelembagaan itu kan tidak ada masalah, tinggal Islah saja kan. Kalau masalah angkatan yang sudah LK yang sudah kita buat untuk angkatan itu bisa kita kompromi lah bagaimana caranya kan. Masa mereka mau sia-siakan ratusan anggota baru tidak ada masuk akal. Tapi ya itu sudah keputusan bersama ya sudah. Dan akhirnya berapa bulan, belum sampai setahun itu
akhirnya ada yang beberapa orang malah justru mereka yang dulunya tuh getol sekali mau pindah ke MPO, justru mereka yang getol juga akhirnya untuk mengembalikan ke Islam. Nah, saya sempat ada momen yang satu malam saya tanda kutip ditipu lah, diajak malam-malam turun ke pasar di dekat lapangan Trikora itu. Kalau itu kan malamnya kan malam kan pasar mama kan jualan kangkung apa gitu. Saya diajak tuh cari bahan bama untuk makan malam di kangkung, di gorengan gitu. Nah sampai di bawah itu ternyata saya dikasih belok mau diarahkan datang ke sekretariat HMI Cabang Biko. Saya sudah wah ini mau diajak Israel. Saya bilang ke dia, saya kalau sudah keputusan sudah begitu, saya tidak akan. Ya ibaratnya saya sudah buang ludah, ngapain saya menjilat lagi? Walaupun saya pertama menolak, ya sudah jalani saja. Saya bilang ke abang itu, kalau kau mau gabung ya gabung saja, saya tetap di sini. Berapapun yang sekali itu tinggal saya sendiri, saya nggak pusing. Karena sudah keputusan itu saya nggak akan berubah. Gitu. Sampai sekarang. Bro, yang pas abang deklarasi kan habis keputusan itu tahun 2003 tanggal 17 bulan Agustus deklarasi sekaligus pelantikannya itu datang keputusan dari Batko untuk lantik Batko MPO kan di Makassar. Pelantikan dan deklarasinya di Aula OSTJ tanggal 17 Agustus 2003. Itu startnya dari situ. Yang dibuka, tapi pas LK Angkatan 3 itu setelah deklarasi kan Angkatan 3 sekitar tahun 2003-2004 kan pelaksanaan itu kurikulumnya masih pakai ini, masih pakai NDP, masih pakai ini. Jadi pas abang deklarasi di USTJ, respon apa? Karena dua abang dulu kan? Sudah mereka sudah ini saja, ya sudah lah yang terjadi. Ya awalnya masih dingin jangkung, tapi kan lama-lama ya akhirnya sekarang kan biasa saja. Bro, kita cabang pertamanya mas pas deklarasi. Abu Talib deklarasi. Nanti kalau pertengahan jalan dia mencari di Papua, kalau dia mundur digantikan PD-nya sama Abang Abu Talib juga. Abu Talib, Abdul Rahman Rai. Terus baru dia posisi habis pas deklarasi. Tidak dukung. Pokoknya pas sampai dengan deklarasi itu hanya dua komisariat itu saja. USTJ dan Setiapis. Hanya Setiapis waktu itu kan masih ibarat itu masih komisariat kecil lah. Jadi yang mewakili itu yang seingat saya itu ada 3 orang, 4 orang. Tapi yang saya paling hafal ya Abang Kartip. Nanti siapa yang lain itu tanya Abang Kartip, saya sudah lupa. Ya begitu apa? Pas kurikulum itu bang, kurikulumnya MPO pas dipakai itu kan saya deklarasikan masih pakai kurikulumnya NDP kan bang. Itu kurikulum pas yang pas kita perjuangan. Ya pas ketua cabang itu. Ketua cabang. Yes, tahun 2005 lah. Pas ketua cabang itu sebelum kita gelar LK itu saya langsung cepat-cepat gelar LK 2 SJ. Saya dalam MPO kan pemateri LK 1-nya kan wajib dari pengajar, maksudnya masih kadar aktif bukan alumni. Beda Dipo kan tradisinya itu lebih prioritaskan alumni kan. Dan PO itu setelah saya pelajari waktu itu ternyata LK 1-nya itu diprioritaskan itu yang dari kadar aktif. Dalam hal itu yang pengajar kan, urusan K2 dan pengajar. Jadi saya langsung gelar LK2, langsung senior kos, pengajar. Waktu itu yang mentor kita itu namanya Abang Darwis dari Makassar. Sekarang atau sekarang apa jabatannya dia PNS di Manokwari. Nah dari situ yang baru mulai saya terapkan itu kurikulum MPO. Jadi dari NDP ke Hitoh Perjuangan. Dan pemateri-pematerinya itu pemateri apa istilahnya, paksa diri lah istilahnya. Jadi saya tutup penekanan saya itu yang penting harus dimulai walaupun kualitasnya masih sangat rendah.
dia harus diakui juga, tapi ya harus dimulai. Dan itu memang saya paksakan betul, itu saya dan apa pengurus saya dan kayak apa kayak Caca, terus kalian punya Bang Samsung dulu, terus ya termasuk kayak Bang Irgi, mereka semua itu Abang Anhar, saya paksa mereka untuk jadi dikasih tanggung jawab materi-materi itu mereka perdalam sendiri kan. Jadi itu masih cakar bongkar kacau balau lah istilahnya, sampai akhirnya pas selesai LK itu angkatan 3 dan angkatan 5 itu angkatannya Bang Wahid itu kan sempat dikritik rame sama alumni-alumni. Kenapa yang kasih materi yang model begitu tidak berkualitas, kenapa tidak senior-senior saja, ya sudah pusing. Nah bagaimana alumni yang protes itu juga tidak kasih solusi, maksudnya ini kan mereka juga tidak upgrade juga kan, sudah tahu nih adik-adiknya sudah pindah ke MPO yang kurikulumnya sudah berbeda, mereka masih kurikulum DIPO ya tidak nyambung. Pahaman saya dulu gitu. Ya lumayan ramai dulu saya dikritik, tapi saya lurus aja. Tidak ada penolakan pas kurikulum, kamu pakai kurikulum kita Ya berdua. dari alumni penolakannya, protes dari alumni. Tapi ya ada adik-adik itu kan semangat saja kan, tampil dari materi kan semangat. Ya tapi ya dalam perjalanan kan akhirnya lambat laun kan mulai diperbaiki juga kualitasnya kan, secara alami juga berjalan kan. Ya akhirnya sampai sekarang. Suara itu yang angkatan 1, angkatan 2 yang pas masih DIPO itu yang bergabung ke itu kan mereka kan masih kurikulum yang veteran. Iya. Terus pas diganti kurikulum kita perjuangan mereka terima masuk. Iya mau tidak mau harus terima. Kalau tidak mau ya balik ke Dipo kan. Makanya begitu. Dan mereka cukup ini repot juga, setengah mati kasihan. Mereka adaptasinya apa kayak Caca itu kan harus buka lagi itu konstitusi kan. Pelajari dari awal lagi. Saya juga gitu. Jadi karena pikiran saya dulu karena tidak ada alumni senior MPO di Jayapura itu ya seniornya ya, apalagi saya punya angkatan yang dulu deklarasi MPO itu kan setelah periode pertama selesai saya terpilih jadi ketua cabang itu, mereka kebanyakan sudah balik kampung semua kan, sibuk kerja, jadi tersisa di Jayapura yang itu tinggal berapa orang, saya berapa, tapi yang lain kan sudah sibuk, tinggal saya sendiri karena saya apa istilahnya terpenjara lah gara-gara ketua cabang itu. Seandainya saya tidak jadi ketua cabang saya juga mungkin menghilang. Saya sudah urus, saya punya kerjaan sendiri juga. Dan apa? Ya akhirnya karena berpikir bahwa tidak ada yang bisa kita harap mendatangkan, kan zaman dulu kan tidak kayak sekarang kan bisa Zoom lah apa gitu. Dulu kalau mau datangkan pemateri dari luar kan biayanya besar. Akhirnya mau tidak mau karena banyak keterbatasan, tidak ada alumni yang bisa kita. Ya dulu kan masih suasana masih canggung juga gara-gara kita pindah MPO itu kan, terutama kepada alumni, walaupun tidak semua ya. Tapi ya cukup terkendala juga masalah pembiayaan atau begitu semua. Akhirnya karena saya juga berpikir malas mau terlalu saya jadi ketua cabang itu malah terlalu mengemis ya, bagaimana caranya berpikir mandiri baik secara materi maupun non materi. Nah secara dari sisi keilmuannya ya mau saya sebagai ketua itu saya harus paksa diri saya untuk upgrade, harus belajar itu konstitusi kita, buku konstitusi sampai lusuh itu saya bolak-balik ya, tiap hari saya pelajari detail. Diversial. Iya. Terus paham semua. Iya. Karena tidak ada yang saya harap. Jadi saya dengan teman-teman yang angkatan 1, angkatan 2 itu yang menjadi saya punya andalan. Ini pemekaran apa di USTJ? Pemekaran itu nanti pas periodenya Abang Samsung. Pemekaran USTJ. Tapi poin pentingnya kalau kita bahas-bahas sejarah cabang Jayapura ya poinnya itu pas konflik awal dan proses transisi dari tradisi DIPO ke tradisi MPO itu yang paling penting. Ya kalian bayangkan sendiri ya repot lah. NDP
tiba-tiba terima Jadi paksa harus bisa, bagaimana caranya harus lebih. Sampai untuk pembiayaan sekret waktu itu ya macam-macam kita bikin. Kita sampai bikin apa? Karena harus bagaimana caranya supaya jangan ada ketergantungan alumni kan. Karena saya tahu kalau kita berani sampai terlalu jauh ketergantungan, maka intervensi itu akan semakin besar potensinya. Dan kalau ya minta maaf, kalau saya pribadi kan saya tidak suka ya begitu. Saya kalau jadi pimpinan ya saya harus merdeka. Saya tidak mau ditekan-tekan atau gitu karena pamrih atau apa. Saya tidak. Ya, walaupun risikonya ya setengah mati. Risiko. Itu kan perspektif masa lalu lah. Nah, terus ya akhirnya itu dari paksa diri itu yang awalnya saya orientasi kayak basic saya kan teknik kan, kuliah saya disiplin ilmu saya kan teknik. Ya sudah harus paksa diri jadi ustad, bagaimana caranya demi adik-adik.